Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mumpung masih pada hidup, warisan yang kita miliki itu diatur kepada anak-anak. Nanti kalau gua mati, duit gua di bank BJB, di bank BCA, di BRI, di BNI, di bank syariah, Mandiri, itu duit gua. Kalau gue hitung-hitung 4 triliun tuh. Kata kita nih, tuh orang Betawi kalau kayak gitu, Masya Allah mantap bener ya. Bini 16. Orang kaya kan lagu apa aja boleh. Masya Allah. Umpamanya, tolong nanti kalau gue meninggal, jangan lu ambil semua anak-anak, sisain buat gua 1 miliar. Tuh begitu tuh, 1 mil. Ajiin gua 40 hari 40 malam. Panggil ustadz semua, cari ustadz yang pada miskin. Tuh begitu. Kan ustadz yang miskin banyak ya. Ustadz kalau miskin biar kitabnya 4 lemari, kagak dihargain orang. Bener nggak? Mana ada ustadz miskin nggak di sini? Saya ngerasain Pak, bener. Kita khotbah kebangatan berani, kita dipecat. Ustadz miskin. Ceramah nyinggung dikit kagak dipanggil-panggil, orang masih miskin. Coba ustadz terkenal mah, ya. Ustadz terkenal, kiai terkenal. Dalam ceramahnya biasa-biasa baik, emang sudah terkenal, bawaannya cakep aja udah. Bener nggak? Bener. Makanya nih, kita mesen, nanti kalau gua mati, ajiin gua 40 hari 40 malam. Satu ustadz kasih 10 juta. Wah, udah ada belum di sini? Udah ada belum? Tuh nanti Bang Lukman tuh ya. Bang Lukman ya, saya doain umurnya cepet juga nih, jadi orang kaya. Ya begitu tuh, kudu begitu. Iya, walaupun cukup setiap tahun acara haul, tapi lebih bagus pas hari kematiannya diajiin 40 hari 40 malam. Orang simpenannya 1 miliar, betul? Tahlil 7 hari, kalau tahlil jangan 7 malam, 40 hari 40 malam. Ustadz yang mimpin tahlil sekali mimpin kasih 1 juta. Asar udah nyampe, asar udah nyampe, ustadz nyampe asar. Kan jarang ada. Ustadz suaranya bagus, tawasulnya semua wali dibawa, diamplopin cepejigo. Bangetan lo. Yasin apal. Oh, jangan. Itu yang mimpin tawasul minimal gope, gope. Lo nyawer lebih dari gope. Betul benar? Bilang begitu. Ntar MC belakangan. Ustadz yang mimpin tawasul kasih 1 juta. Pendekannya antri tuh, antri berbaris tuh. Siapa yang mati? Warga Bapak Jombor. Masya Allah. Bapak Jaka. Terus ajian gua 40 hari 40 malam, 40 ustadz. Satu ustadz kasih 10 juta. Tiap malam ada tausiah. Sekali tausiah 5 juta. Waduh. Gua ada job ceramah di Kalideres, gua tinggal. Gua kemari. Ada taksiran Kanyut sono sama gua. Kalideres mantap banget tuh, 5 juta. Kayak apa itu? Orang yang pada datang tahlil selama 40 hari 40 malam, 1 orang amplopin cepet. Lo kalau pas sebulan 4 juta. Masya Allah, kerja pre dulu, lapor sama mandor, pre dulu kerja. Ada apa? Wah, nggak usah disebutin dah. Ini penting bener nih. Tahlil saya percaya itu kagak ada prenya, mau hujan gede, angin gede juga orang datang terus. Sebab setiap tahlil pulang bawa duit cepet sama besek 1. Mantap. Alhamdulillah. Bagus gak itu? Bagus apa kagak? Mulain. Nanti siapa nih ntar nih? Mulain orang-orang kaya. Kapan lagi, bener gak? Ini bukan bercanda, beneran. Lo daripada duit dikasih anak semua, anak. Pak, anak itu kuntilanak, Pak. Apa kerjaan kuntilanak? Orang tua lagi anteng-anteng ditawain sama dia. Orang tua lagi enak-enak, tuh orang tua digodain. Mak, kontrakan kebanyakan jual 4 5 pintu. Begitu.
Ayah mau nyunatin nggak punya duit. Tuh anak tuh. Anak kayak kutu di pala. Ayo kalau pala orang tuh belum botak, digigitin terus sama dia tuh anak. Tapi bukan anak orang sini, bukan. Nah, orang Belanda kali tuh. Orang sini mah anak-anaknya soleh-solehah semua. Dikasih warisan juga nyotinnya begini, mak. Ayah mah gak usah dikasih warisan, amalin aja. Tuh orang sini. Amin. Kenapa? Anaknya sejak lulus SMA pada nyari kerjaan. Gajinya ada yang 15 juta seorang. Ya kan warisan orang tua kalau cuma 50 meter mah dikit ya. Udah amalin aja buat amal baba. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Yauma la yanfa'un malun wala banun. Allah apa? Gue baca enak banget lu, jebel lu. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari tidak lagi berguna harta dan anak-anak kita, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim. Apa itu qalbin salim? Hati, badan yang membawa iman dan banyak membawa amal-amal supaya kita nanti menghadap Allah, iman kita bawa, amal soleh kita banyak. Tadi tuh yang saya omongin, anak ajakin ngomong, rapat musyawarah, kata gitu, kalau gua mati sisain buat gua 0,5 M atau 1 miliar buat ngurusin kematian gua. Begitu, insya udah tuh kita di kuburan jadi bos, di kuburan jadi bener. Kalau orang tua kita kaya, jangan sampai orang tua kita di kuburan jadi gelandangan. Dalam satu riwayat seorang ulama ahli tasawuf, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berjalan-jalan di alam barzakh, Bapak Ibu, saudara-saudara. Dia melihat ada sekelompok orang yang tenang-tenang saja. Ketika datang kiriman, terus sekelompok orang dengan pakaian yang bagus, muka yang bercahaya. Kemudian ulama tadi bertanya, wahai ibu-ibu, bapak-bapak, saya lihat muka anda semua ini ceria, tenang kelihatannya. Amal apa yang saudara bawa ke alam barzakh? Tuh sekelompok orang itu, laki perempuan, nyaut, wahai tuan ulama, alhamdulillah, saya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Saya meninggalkan banyak anak-anak yang soleh dan solehah. Harta yang ada pada saya amanatkan semua kepada anak-anak saya dan mereka menjaganya. Setiap hari semua anak-anak saya mendoakan saya dengan satu doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh kira-kira kalau anak yang baca doa begitu tuh bocah sembahyang apa kagak? Sembahyang apa kagak? Sembahyang, sholat. Kalau kagak sembahyang baca doa itu enggak tadi? Anak 5-5-nya kagak sembahyang. Kira-kira baca Allahumma gfirli enggak? Kagak. Kira-kira kalau ninggal anaknya kagak pada sembahyang, kita di kuburan bagaimana tuh? Kita di kuburan bagaimana itu? Johor dikemplangin, asar digebugin. La ilaha illallah, masya Allah, tabarakallah. Ngeri kagak? Ngeri apa kagak nih? Ngeri banget Bapak Ibu, saudara-saudara. Belum ngadepin malaikat yang suaranya lebih dahsyat, lebih sangat, lebih santai daripada geledek. Dengar geledek bagaimana kita? Jantung udah mau copot. Orang yang jantungnya pakai ring 16 langsung mati itu. Dengar suara geledek. Suara geledek kayak begitu. Suara malaikat kayak geledek. Masya Allah. Kata tuan ulama, subhanallah, kami semuanya tidak perlu bekal kiriman untuk berebut yang ketika datang dari orang-orang yang mengirimi. Kami sudah cukup tuan ulama.
dengan bekal yang dikirimkan tiap waktu oleh anak-anak saya. Harta yang saya tinggalin diamalkan dengan niat pahalanya untuk saya. Kata ahli kubur yang mukanya bercahaya, alhamdulillah. Berarti itu kelas VVIP itu, Bang Lukman ya. Mudah-mudahan itu termasuk Mahaja Rohaya. Amin. VVIP, sebab kubur itu sama Pak kayak alam dunia. Ada kelas belangsak, ada kelas VVIP, ada VIP, ada VVIP, ada super kelas. Itu kalau super kelas tingkatannya para ulama, para wali dan orang-orang soleh. Kita mah dapat kelas VIP udah lumayan. Tuh VIP udah tenang di kuburan tuh, udah adem ayem tentrem. Apalagi VVIP kalau kayak yang tadi tuh, Masya Allah. Ada lagi sekelompok orang-orang yang jadi ahli kubur. Mereka kurus kering, pakaiannya hampir lusuh, jelek, rebek, belek, pendek, buketek. Ditanya sama tuan ulama, wahai ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa sampai begini keadaanmu? Wahai tuan ulama, memang salah kami begini. Memang agama kami Islam, Nabi kami Nabi Muhammad. Kami bukan orang susah, kami orang kaya dulunya. Nih kata ahli kubur yang pakaiannya lecak, orangnya jelek, rebek, belek, pendek, buketek. Rumah kami dulu di dunia dekat masjid, tapi kami sembahyang cuma setahun sekali. Nyaba mas, ada di sini orangnya, ada yang begitu ada. Mana dia, mana orangnya? Orang sini mah ahli ibadah semua nih, amin. Johor jam 12, jam 11 sudah sembahyang. Meng duha ya. Masya Allah. Jam 11 sudah pada ke masjid, hari Jumat. Masya Allah. Kami dulu orang kaya, tuan ulama, tapi kami diamanatkan berupa harta. Kami tidak bisa menjaganya. Harta yang Allah titipkan banyak, dan tidak satupun anak kami yang kami didik di agama, semuanya kami jadikan profesor, doktor, insinyur. Kami bangga dengan pangkat-pangkat itu. Bahkan kami dulu menghinakan anak orang yang pangkatnya Ustad paling makannya berkat, kata dia. Berkat halal ya. Makanan yang paling halal berkat. Kita kagak minta sih, bagi. Cuman untung-untungan. Kalau lempangan daging, ada yang dapat tulang, ada yang dapat jeroan. Tapi ini insya Allah dah, ini mah berkatnya mantap ini mah. Satu berkat bisa dimakan berempat ini ukurannya. Amin apa? Amin ya rabbal alamin. Tapi kami semuanya tidak open untuk pendidikan agama. Oh, kata tuan ulama begitu. Iya. Menyesal enggak? Jangan ditanya tuan ulama. Menyesal saya. Kenapa saya sebodoh itu? Kata sekelompok orang-orang yang pakainya lusuh, mukanya jelek, rebek, belek, pendek, buketek. Masya Allah. Kata tuan ulama, ibu orang mana? Dulunya orang kebun besar dulunya. Terus saya pindah ke Ceper, digusur lagi, pindah ke Belendung. Di Belanda Cipete. Orang gusuran mulu. Masya Allah. Kami hanya mengharapkan kiriman doa dari orang-orang muslim yang kalau setiap hari Jumat mereka berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina al ahya'i minhumul amwat. Kami berebut kiriman karena tak satupun anak yang mendoakan saya, bahkan tak satupun anak yang ziarah ke kuburan saya. Tuan ulama nangis tuh semua tuh, ahli kubur pada nih. Sebelum itu terjadi pada kita, bapak sayang anak jangan keliwatan, sayang bini jangan keliwatan. Saya ingetin tuh kalau punya harta banyak, sebelum mati, sebelum ngap-ngapan, dari sekarang udah ngomong, nanti kalau gua mati, kontrakan gua yang satu rumah lu jangan kemana-manain, jual duitnya buat ngurusin kalau gua mati. Begitu insya kalau dia